Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam. selamat sore semuanya, Bapak Ibu calon nurse ya. Bapak Ibu ini minggu depan sudah memasuki yang namanya stase KMB ya. Stase KMB ini akan Bapak Ibu tempuh kurang lebih selama 6 minggu ya. Harusnya 7 minggu, tapi 7 minggu itu yang 1 minggu dikatakan sebagai eh, online atau lewat Zoom atau enggak nanti untuk pengumpulan tugas-tugas begitu ya di Prodi. Oke, saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang visi misi pendidikan profesional bahwa visi misi pendidikan profesional jurusan keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura ini bahwa visinya menghasilkan nurse yang kompeten sesuai kebutuhan nasional dengan keunggulan bidang perawatan penyakit tropis serta mampu berkompetitif di tahun 2025. Kemudian misinya bahwa menyelenggarakan pendidikan tinggi profesional untuk memberikan dasar pengetahuan dan kemampuan praktis dalam menunjang pelayanan asuhan keperawatan dan penelaksanaan penyakit tropis, melakukan penelitian serta publikasi ilmiah dalam bidang keperawatan secara umum dan keperawatan penyakit tropis. Tiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk upaya pelayanan kesehatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif guna mengatasi berbagai masalah kesehatan umum dan permasalahan kesehatan penyakit tropis. Nah, yang terakhir, eh, meningkatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran, pengabdian masyarakat, penelitian, dan publikasi. Itulah yang diharapkan dari NES Poltekkes Kemenkes Jayapura. Oke, baik Bapak Ibu yang kami hormati, baik dari Wamena, Grogol, Kerom, maupun di Jayapura. Eh, inilah buku panduan KMB ya dan tropis ya ditempuh dalam waktu 5 sampai 6 minggu ya. Deskripsi mata kuliah ini ya di lahan praktek bahwa mata ajar keperawatan medikal bedah tahap profesi ini merupakan sintesis ya, eh, sintesis dan konsep dan prinsip keperawatan medikal bedah melalui penerapan ilmu dan teknologi keperawatan dan memberikan asuhan keperawatan pada klien dewasa ya yang sedang atau cenderung mengalami perubahan fisiologi ataupun struktur melalui pendekatan proses keperawatan yang komprehensif berlandaskan pada aspek etik. Nah, jadi bahwa intinya KMB ini adalah pasien dewasa. Kemudian skupnya, ruang lingkupnya itu di ruang penyakit dalam dan ruang bedah. Kemudian proses pendidikan keperawatan dan tidak lupa juga Bapak Ibu eh, memegang memegang prinsip yang namanya aspek legal etik perawatan, baik dari otonomi, beneficiency, malefisiensi, fidelity, veracity, confidentiality, begitu ya. Itu biasanya sering keluar juga di dalam soal-soal uji kompetensi. Tahun depan Bapak Ibu sudah hukum. Adapun lingkup asuhan keperawatan yang diberikan adalah pada klien dewasa yang mengalami masalah kesehatan dari berbagai sistem yang meliputi ya organ sistem. Kalau kemarin Bapak Ibu KDP adalah masalah kebutuhan dasar manusia terganggu, gangguan oksigenasi, nutrisi, sirkulasi, kemudian ada aktivitas istirahat tidur, kemudian ada lagi aman nyaman itu pada saat Anda KDP ya. Perawatan dasar profesi. Kalau KMB ini sudah masuk per sistem ya. Ada sistem pernapasan, sistem kardiovaskuler, sistem pencernaan, sistem perkemihan, sistem persarapan, sistem muskuloskeletal, ya sistem integumen, sistem hematologi, sistem penglihatan, sistem pendengaran, sistem endokrin dan sistem imun. Inilah yang akan Bapak Ibu tempuh selama kurang lebih 6 minggu ya. 4 minggu untuk khusus KMB, 2 minggu untuk
keperawatan penyakit tropisnya ya, karena keperawatan tropis sendiri merupakan bagian integral ya di dalamnya dari KMB. Nah, kompetensi apa yang diharapkan dari KMB ini, bahwa Bapak Ibu sebagai nurse generalis ya, sebagai nurse umum, kalau Bapak kan nurse spesialis ya, kalau saudara adalah namanya nurse generalis, baik yang fresh graduate ataupun yang ahli jenjang, yang lulusan dari sudah lama begitu, bahwa yang diharapkan yang pertama adalah melakukan berkomunikasi efektif ya, komunikasi terapeutik tersebut membantu melaksanakan PENKES ya, pendidikan kesehatan, bahwa nanti Bapak Ibu seperti mungkin di KDP setiap minggu itu ada yang namanya penyuluhan kesehatan ataupun pendidikan kesehatan. Jadi selama 6 minggu biasanya 6 kali penyuluhan. Namun karena di apa nih, Oka biasanya itu hanya pada satu pasien ya. Kamar bedah saya biasanya melihat ke sana itu kadang sekilas pada saat di ruang RR, recovery room, ruang pemulihan begitu. Bahkan ataupun Anda sebelum pasien mengalami Pak, dilakukan yang namanya operasi, biasanya mengalami kecemasan. Jadi Anda bisa memberikan bagaimana supaya pasien itu tidak cemas ya. Kemudian mengelola administrasi keperawatan ya, keperawatan tersebut, berpartisipasi aktif sebagai anggota tim ya, mampu menerapkan aspek etik dan legal dalam praktik keperawatan ya, yang tadi ada otonomi, beneficiency, non malefisiency, veracity, fidelity, kemudian ada confidentiality, itu harus dipegang baik-baik. Kemudian mampu melaksanakan asuhan keperawatan profesional di klinik dan di komunitas dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan dengan berpusat pada pasien dan memperhatikan keselamatan pasien. Yang ketujuh, mampu memberikan asuhan peka budaya dengan menghargai sumber-sumber etnik, agama, atau faktor lain dari setiap pasien yang unik. Ya, dan yang kedelapan, mengaplikasikan kepemimpinan dan manajemen keperawatan, mampu menjalin hubungan interpersonal ya. Interpersonal ini berarti Anda bisa bekerja sama dengan dokter, kemudian teman sejawat, ada gizi dan sebagainya, begitu ya. 10, mampu melakukan penelitian sederhana sebagai peneliti pemula. Nah, maksudnya di sini adalah Anda, saya mohon Ibu, uh, ini siapa? Ibu Santa itu harus segera melakukan yang namanya, ini kan sudah masuk ke stase KMB, sehingga yang namanya karya ilmiah akhir nurse itu bentuk dari yang namanya penelitian sederhana saudara. Penerapan Anda melakukan pada pasien saudara. Ya, jadi contohnya nanti kalau yang di dok 2 itu ya, di Rumah Sakit Jayapura itu ada pasien kanker. Supaya Anda tidak mengurangi baunya pasien kanker itu dengan apa? Apakah dengan bubuk kopi supaya agak hilang baunya, kan itu menyebabkan masalah gangguan rasa nyaman ya pada pasien ataupun si keluarga pasien atau tetangga pasiennya begitu. Nah, kemudian ada juga mungkin bisa pakai aromaterapi lavender. Nah, itu salah satu bentuk penelitian sederhana begitu pada pasien saudara begitu. Jadi awal-awal KMB ini mungkin Bapak Ibu bisa langsung mau dapat kiannya di KMB atau tidak, itu bisa diterapkan supaya antara nanti kian yang saudara buat dengan kenyataan itu sama begitu. Tidak uh, sudah di akhir stase suruh buat KMB, pas kan saudara-saudari nggak turun lagi ke pasien. Jadi itu mubazir. Jadi saya kira itu hanya sia-sia belaka, hanya uh, based on teks saja, cuma berdasarkan teori dan kertas saja, tidak dilakukan ke si pasiennya seperti itu. Tuh yang Bapak anggap itu hanya angan-angan belaka dan hanya eh, nggak dilakukan, itu hanya namanya kasus bayangan begitu. Padahal Bapak Ibu ini sudah ada di si pasien. Nah, mungkin ada pasien apa rawat luka, Anda Bapak Ibu lakukan perawatan luka pakai madu, ya silahkan begitu ya. Kemudian pakai sari buah merah, ya silahkan begitu. Itu nanti ada
jurnal-jurnal yang mendukung dalam membuat penerapan evidence-based nursing yang diterapkan pada pasien saudara. Kalau itu saya acungi jempol Bapak Ibu yang namanya itu perawat nurse generalis yang benar-benar melakukan penerapan pada pasien. Nah, yang ke-11, mampu mengembangkan profesionalisme secara terus-menerus atau belajar sepanjang hayat. Oh ya, pada pasien post operasi biasanya itu motilitas ususnya terganggu ya, ataupun yang namanya peristaltik ususnya itu kan melambat karena pengaruh dari obat anestesi pada si pasien, sehingga otot-otot yang di dalam sistem pencernaan di vena porta dan sebagainya itu akan melemah. Nah, untuk meningkatkan supaya cepat agar si perut itu bisa menerima makanan ya, agar biar cepat bisa pelatus atau kentut, kemudian bisa BAB, bisa Bapak Ibu terapkan yang namanya pemberian mengunyah permen karet ya, permen karet yang eh, rendah gula ya. Karena kalau rendah gula itu mencegah adanya pada pasien yang hiperglikemi. Jadi yang non sugar, low sugar itu bagus. Jadi itu salah satu evidence base yang dilakukan. Nah, itu salah satu evidence base yang saya lakukan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Itu ada referensinya baik, nanti bisa Bapak share juga contohnya supaya Anda ini benar-benar terapkan begitu pasien. Kalau mohon maaf selama ini kemarin waktu saya penelitian di Dok 2 bahwa pasien itu kalau post operasi bising usus itu muncul lama sekali. Bahkan BAB itu kadang baru 2 hari, 1 hari setengah, kadang sampai 3 hari itu belum bisa BAB, begitu ya. Karena tadi hanya berbaring lemah, tempat tidur nggak dilakukan imobilisasi, imobilisasi miring kanan, miring kiri, itu menyebabkan yang namanya peristaltik usus itu tidak terstimulus, nggak terangsang. Nah, kalau Anda pasien dikasih permen karet itu Anda mengunyah dengan refleks vagal tersebut membuat rangsangan pada otot-otot pencernaan sehingga yang namanya tadi pasien tadi pengaruh biusnya itu akan mengalami penurunan. Lama-lama cepat menerima dia akan terjadilah yang peningkatan motilitas ususnya. Biasanya peristaltik usus pada pasien post operasi itu 4 kali. Tapi kalau distimulus dengan tadi yang namanya mengunyah permen karet itu bisa sampai 8 sampai 12 kali yang cepat begitu ya. Nah, terus dirangsang bisa hari bisa 3 kali, 4 kali. Ya, karena kan namanya same feeding atau makan pura-pura ya. Nggak makan beneran, tapi mengunyah itu supaya kelenjar livase, kelenjar amilase begitu ya. Itu keluar kelenjar ludahnya, salivanya masuk ke dalam begitu. Nah, nggak boleh. Makanya kenapa orang dengan post operasi itu tidak boleh langsung makan, minum banyak. Akan terjadi aspirasi. Kalau kasih makan bisa terjadi perlengketan atau adesi. Kalau belum siap makan perutnya untuk dilakukan pemberian makan begitu. Maka dirangsang dengan salah satunya bising usus itu sudah secara nasional dan internasional ada guideline-nya. Itu dengan pemberian mengunyah permen karet atau chewing gum bahasa Inggrisnya, chewing gum. Adapun subkompetensi atau unit kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa, ya tadi ini sudah hampir sama di atas, ya, aspek legal etik sama. Nah, kemudian ini nanti Bapak Ibu bisa baca baik-baik, ya. Saya punya hal-hal penting. Uh, ini kemarin kalau askepnya akan saya berikan contoh, salah satu contoh askep BPH ya kepada saudara-saudari cara penulisannya nanti untuk askep KMB supaya tidak banyak bertanya-tanya begitu ya. Kemudian area pencapaian dalam praktek profesi keperawatan medikal bedah ini sudah ya melakukan komunikasi efektif ya terapeutik ini menggunakan keterampilan interpersonal yang efektif dalam kerja tim, menggunakan teknologi dan informasi kesehatan secara efektif dan bertanggung jawab, menggunakan berbagai proses keperawatan ya bahwa proses keperawatan yang sudah kita ketahui bersama dari pengkajian, penentuan diagnosa, intervensi, implementasi dan evaluasi. Dalam menyelesaikan masalah keperawatan pada
klien ya dewasa dan keluarga di tatanan klinik ya karena bukan hanya pada si kliennya saja tapi keluarga yang menjaga si pasien. Nah, di sini yang dilakukan pada sistem pernapasan itu ada asma boleh diambil ya, TB paru, PPOK, COPD, hepusi pleura, pneumonia, bronkitis, ISPA dan lain sebagainya. Ya, salah satu. Biasanya kalau di rumah sakit dok 2 pasti ada TB paru, pneumonia, ya, asma, ya bronkitis. Jadi itu boleh. Kalau rumah sakit yang lain sesuaikan yang ada begitu karena Bapak belum tahu di Bovendigul, di Kerom maupun di Wamena. Kemudian klien dengan gangguan sistem kardiovaskuler ya, CHF ya congestive heart failure ya bahwa gagal jantung dan sebagainya, sindrom koroner akut, perikarditis ya, itu boleh ya dilakukan untuk di KMB. Kemudian gangguan sistem pencernaan ya, tipoid abdominalis ya pasien tipoid semakin banyak, hepatitis, gastroenteritis, appendicitis, CA kolon, sirosis hepatis, hernia, hemoroid dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu klien dengan gangguan sistem muskuloskeletal ya. Kalau di rumah sakit dok 2 itu ada fraktur, osteomyelitis, stress sprain, gout ya. Dan yang paling banyak adalah fraktur dan osteomyelitis ya. Dia luka lama nggak pernah berobat tiba-tiba terjadi osteomyelitis karena di penanganan yang kurang. Baru dirujuk ke rumah sakit begitu ya. Klien dengan gangguan sistem persarapan ya sistem persarapan seperti stroke, sindrom Guillain-Barré, trauma kepala, tumor otak, hernia nukleosus pulposus, dan lain sebagainya. Ya, persarapan itu mungkin kalau di dok 2 selama ini karena seharusnya dok 2 itu punya ruangan neurologi sendiri, tapi nggak ada. Jadi kadang saya lihat selama ini jarang sekali mahasiswa dapat ruang apa pasien stroke. Ya, oke. Kemudian klien dengan gangguan sistem endokrin seperti DM, hipertiroid, hipotiroid, dan lain sebagainya. Nah, yang paling banyak adalah pasien dengan DM. Mungkin hipertiroid, hipotiroid itu jarang juga. Jadi, fokuskan pada ulkus diabetikum atau pasien DM murni dan sebagainya. Terserah di sini ya kalau di endokrin. Nah, karena hanya 6 minggu, jadi nggak semua bisa dibahas begitu ya. Kemudian kalau saya dulu berapa minggu? 12 minggu untuk KMB, 3 bulan. Ya, Bapak Ibu cuman 1,5 bulan. Itu pun ada 2 mata kuliah, tropis dengan KMB. Klien dengan gangguan sistem perkemihan, ada CKD ya, CKD itu banyak juga. Kemudian GGA ini jarang, orolitiasis juga kadang ada, kadang tidak ada. BPH ini ya di ruang bedah pria itu banyak sekali kadang. Kalau sudah semakin umur mau lansia itu akan terjadi BPH. Kemudian ISK, kemudian glomerulonefritis, ya, struktur uretra. Nah, ini yang banyak adalah BPH, ISK, CKD, ataupun yang terakhir biasanya ada uroltiasis. Ini yang dikaji kalau di dok 2. Kalau di rumah sakit, sesuaikan dengan yang ada begitu ya, apa nggak paksakan. Kemudian klien dengan gangguan sistem integumen, ya integumen ini dititik beratkan biasanya pada luka kombustio. Kombustio itu artinya luka bakar, ya karena yang identik banyak di soal-soal uji kompetensi adalah tentang luka bakar, gitu ya. Luka bakarnya sudah maintenance. Kalau luka bakar di IGD itu yang namanya dilakukan resusitasi cairan, ya. Kalau sudah di ruangan itu maintenance, ya. Klien dengan gangguan sistem THT, ya telinga hidung tenggorokan, seperti otitis media, tonsilitis, kemudian sinusitis, CA laring dan sebagainya. Ya, ini pasien kadang jarang dapat. Ya. Kemudian klien dengan gangguan sistem penglihatan, ya katarak ini sering keluar juga di soal hukum, jadi perhatikan Bapak Ibu. Glaukoma, ya ini yang glaukoma dengan katarak itu biasanya sering di apa di soal hukum akan keluar banyak begitu.
Kemudian klien dengan gangguan sistem imun, ya ini karena HIV/AIDS itu masuk dalam perawatan tropis. Jadi kalau di Wamena, ya saya sering waktu dulu waktu angkatan yang pertama profesional itu banyak pasien TB paru pasti berkaitan dengan TBC paru. Nah di ruangannya ada sendiri itu ambil pasien-pasien HIV atau TB paru ya untuk penyakit tropis, gitu. SLE sindrom sistemik lupus eritematosus, ya. Ini juga, tapi jarak sekarang sudah meningkat pasien-pasien begini ya SL ini. Klien dengan gangguan penyakit tropis DHF ya, demam berdarah semakin meningkat di tanah Papua ini. Nah, kalau ada malaria juga biasanya kalau ini sudah malaria cerebral kah atau malaria tropika plus banyak gitu. Kalau yang ini biasanya rawat jalan begitu ya. Leptospirosis ya, ini jarang leptospirosis ya, karena kencing tikus itu biasanya pasien gejalanya manifestasi klinisnya itu demam tinggi tiba-tiba drop meninggal begitu pasien leptospirosis. Kemudian bagian klien dengan sistem hematologi, sistem gangguan sistem hematologi, ada policythemia, ada limfoma, leukemia, dan sebagainya ya. Kemudian klien dengan tindakan operasi dan kemudian pasien dengan tindakan hemodialisa. Ya, saya nanti coba kemarin saya karena berangkat ke tempat lain, jadi saya nggak ikut juga ke blok 2. Jadi apakah nanti HD dengan OK itu 3 hari 3 hari, ataukah tadi paru dengan apa ini VCT itu 3 hari 3 hari, atau hanya kunjungan saja di VCT-nya karena orang kadang 3 hari seminggu saja pasien kadang nggak dapat begitu takutnya begitu. Jadi kalau dipindah ruangan kayaknya kurang dapat bagian nanti takutnya askepnya kurang gitu. Oke, selanjutnya ini bisa dibaca oleh Bapak Ibu semuanya. Keterampilan yang diharapkan ya ini adalah kompetensi keperawatan atau evidence based nursing yang murni yang dilakukan atau tindakan mandiri. Itu ada kompres ya pada pasien panas pada malaria boleh dilakukan kompres. Nah, itu salah satu bentuk yang namanya evidence based nursing. Kalau Anda dapat KMB itu kalau dilakukan terus-menerus selama 3 hari itu bisa diambil sebagai karya ilmiah akhir nurse. Kasus kelolaan untuk karya ilmiah akhir nurse itu bagus gitu ya. Nah, melakukan perawatan luka, nih perawatan luka itu bisa menggunakan madu dan sebagainya atau pakai apa begitu ya, metcovazim, modern dressing dan sebagainya itu sudah salah satu bentuk eh, yang namanya penerapan evidence based nursing atau EBP, ada yang mengatakan evidence based practice ya. Kemudian mengangkat jahitan luka operasi, memberikan obat injeksi. Nah, ini kalau ini bukan terapi ini ya, bukan evidence based nursing. Pemasangan infus juga bukan terapi evidence based nursing, tapi ini tindakan keperawatan saja. Pemasangan transfusi darah ya, menghitung keseimbangan cairan, ini biasanya sering keluar dalam hukum-hukum juga. Jadi tolong perhatikan baik-baik. Kemudian melakukan prosedur pada pasien dengan gangguan sistem pernapasan itu ada pemeriksaan fisik, postural drainase, fisioterapi dada, nebulizer, perawatan WSD, perawatan trakeostomi, pemberian oksigen, melakukan suction, batuk efektif, melakukan relaksasi napas dalam, memberikan pancase pada pasien dengan gangguan sistem pernapasan. Nah, kemudian keterampilan selanjutnya bahwa ada kalau di kardiovaskuler, silakan Bapak Ibu bisa baca lagi ya masing-masing. Nah, pada pasien sesak napas ataupun pasien jantung, Anda kemudian dia saturasi oksigennya menurun, dilakukan posisi pron atau pronasi itu tengkurap ya, supaya saturasi oksigennya meningkat. Itu juga merupakan salah satu tindakan yang
sebagai evidence based nursing. Itu banyak jurnal-jurnal yang mendukungnya. Ya. Kemudian keterampilan melakukan prosedur pada pasien dengan gangguan sistem pencernaan. Ya, bisa ada enema, ada NGT dan sebagainya. Ya, perawatan kolostomi, pemberian obat suppositoria ini tinggal Bapak Ibu baca nanti di panduan akan saya share ya. Kemudian, nah ROM ini bisa dilakukan ya aktif dengan pasif itu juga bisa menjadi evidence based nursing ya. Ataupun nanti pada saat contohnya begini Pak Heru mau ambil KMB, saya mau KMB karena saya dapat pasien stroke. Asuhan keperawatan analisis nanti kalau kiannya judulnya analisis praktek klinik keperawatan medikal bedah pada pasien W dengan inovasi pemberian ROM aktif ya, dengan masalah keperawatannya mobilitas fisik ya, begitu di ruang apa di sana begitu ya pasien stroke-nya begitu. Ini bagus. Kemudian di gangguan sistem integumen ya. Nanti dibagi oleh Ibu Santa bagian koordinator Kian ya. Jadi nanti diperhatikan baik-baik. Nah, yang walaupun nggak Kian apa untuk Kian atau tidak, seharusnya Bapak Ibu sebagai seorang nurse generalis itu sudah bisa menerapkan tindakan keperawatan tindakan mandiri apa keperawatan mandiri yang berdasarkan evidence base dan sudah banyak dilakukan penelitian orang. Itu tidak akan menyalahi aturan begitu ya. Pasti tidak akan melanggar etik selama tindakan itu tidak memperparah kondisi pasien. Ya. Kemudian ini pada pasien sistem tegumen ya, fokusnya pada pasien luka bakar. Kalau ada luka bakar ya waktu dulu saya pernah dapat di rumah sakit Wamena itu harus di Wamena pasien luka bakar karena tungku di apa honey tumpah begitu ya, jadi bisa kena luka bakar. Pernah dapat. Kalau nggak ada luka bakar ya nggak usah dilakukan gitu ya. Kalau ada lebih bagus lagi. Kemudian ada gangguan sistem endokrin ya berkaitan dengan gula darah, GDS ya. Ke cara melakukan gula darah sewaktu pemeriksaan gula darah itu ya. Itu juga biasanya bisa masuk dalam soal uji kompetensi. Jadi perhatikan baik-baik cara memberikan insulinnya, bagaimana cara mengambil darah juga banyak. Melakukan perawatan luka ulkus gangren dan sebagainya ya. Di sini ada nanti silakan Bapak Ibu bisa dikondisikan sesuai dengan apa pasien dewasa yang ada di rumah sakit masing-masing. Ya. Kalau karena hanya 6 minggu itu nggak bisa semua dapat sistem per organ. Kalau saya dulu karena 12 minggu ya semua dapat begitu ya. Gangguan sistem muskuloskeletal ya, fraktur. Tadi ada orif, rom dan sebagainya. Ini ada eh, yang target-targetnya. Ya. Kemudian melakukan prosedur pasien dengan kondisi terminal ya, perawatan pasien menjelang ajal ini ya. Cara melakukan perawatan di jenazah dan sebagainya ada gitu ya. Nah, ini prosedur dengan ruang instalasi bedah. Ini bisa Bapak Ibu baca-baca nanti di panduan. Kemudian ini tentang ruangan HD ya. HD kan Bapak Ibu pasti dinasnya pagi. Oka juga pagi ya. Karena pasiennya nggak ada kadang Okanya jam 11 baru mulai operasi jam 11 berarti kadang mahasiswa datang jam 9 pulang jam 6 begitu. Menyesuaikan dengan pasien yang operasi kalau dulu saya gitu ya. Kalau ini nggak tahu. Kan kebijakan rumah sakit beda begitu ya. Oke, lanjut adalah ini RPS-nya yang saya buat ya, rencana pembelajaran stase. Yang kita harapkan inilah. Nah, ini sebenarnya banyak.
Apa saja sih yang harus dilakukan? eh ini Pak Adrian Urep tidur kah ngantuk? Ya, apa sih yang harus dilakukan pada stase KMB? Tugas-tugas apa saja yang harus dilakukan yang dikumpulkan kepada kami, begitu ya? Ya, saya tahu kesibukannya Bapak Ibu semua dan sebagainya bahwa harusnya idealnya itu Bapak Ibu harus buat apa review jurnal begitu ya karena tidak sampai situ saya eh, idealnya ini pertama itu ada kasus apa ada tugas